Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini pada pertemuan ketiga masih bersama saya, Bu Eva. Saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Ini KD-nya yang harus kalian pahami ya. Kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu memahami pengertian pecahan dan jenis-jenisnya. Peserta didik mampu mengubah bentuk pecahan pecahan satu ke pecahan yang lain. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyederhanakan pecahan. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan operasi hitung bilangan pecahan. Kelima, peserta didik mampu membulatkan pecahan. Definisi pecahan ya, sebelumnya kalian harus memahami dulu pecahan itu seperti apa sih. Nah, bentuk umumnya adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut ya. A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Karena jika B-nya 0, misal 1 per 0, maka berapapun jika dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka di sini dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0. Sekarang perhatikan gambar pizza berikut ya. Ini ada satu pizza ya, kalian perhatikan. Jika pizzanya dibelah 2 menjadi 1 per 2 ya. Lalu pizzanya dibelah 4 menjadi 1 per 4. Jadi tiap orang mendapatkan 1 per 4 pizza. Ya, di sini ini pecahan ya. Ini harus jelas. Nah, ini dalam bentuk gambar yang lain. Ini 1 per 2 ya, yang diarsir yang merah. Atau yang putih sama ya, ini 1 per 2. Kemudian ini 1 per 4. Kalian lihat yang warna putihnya ya, 1 per 4. Kemudian ini 1 per 3 dibelah 3, satu bagian, 1 per 3 bagian. Kemudian 3 per 4, ini yang kuningnya 3 karena dia dibagi 4 bagian menjadi 3 per 4 jika dalam bentuk gambar ya. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, contohnya 1 per 2, 3 per 5, 7 per 5 dan sebagainya. Jadi kalau pecahan biasa itu penulisannya seperti ini. Ini namanya pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran, contohnya 1, 2 per 3, 2, 4 per 5, 5, 1 per 6 dan sebagainya. Ini penulisannya ya. Untuk pecahan campuran modelnya seperti ini. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal itu contohnya yang koma-koma seperti ini, 0,5, 1,25, 3,66 dan sebagainya. Itu penulisan pecahan desimal seperti ini. Lalu yang keempat, persen atau per 100. Contoh 20%, 50%, 75% dan sebagainya. Ini 20% artinya sama aja 20 per 100. Kemudian yang kelima, per mil. Ini lambangnya seperti ini. Kalau persen nolnya ada 2, kalau per mil nolnya ada 3, yang di bawahnya 2 seperti ini. Atau per 1000, penulisannya seperti ini. 5 per mil. Ini dibacanya 5 per mil. Penulisannya 5, terus ada lambang per milnya ya. 3 nolnya ini. 20 per mil, 850 per mil dan sebagainya.
Membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kalian dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan tersebut. Jadi penyebutnya harus kalian samakan. Penyebut tadi yang di mana, di atas atau di bawah? Yang di bawah ya, pembilang yang di atas. Contoh ya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, ini kan penyebutnya beda ya. Yang satunya 4, yang satu lagi 3. Nah, kalian harus samakan dulu nih penyebutnya antara 4 dan 3. Bagaimana caranya? Kalian cari KPK-nya. KPK 4 dan 3 adalah 12. Sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai 9/12 dan 8/12. Asal dari mana? Nih, asalnya dari sini. Ini kan 3/4 karena dia penyebut KPK 4 dan 3 adalah 12, maka 3/4 ini kalian harus rubah. 3 dikali 12 dibagi 4. Nah, caranya 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 9/12. Dan yang 2/3 pun sama. 2/3. 2 dikali 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Tuh, jadi 8/12 karena penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti dia sudah kelihatan nih. Udah dengan mudah kita dapat menentukan yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Maka yang lebih besar adalah 9. 9 dengan 8 kan lebih besar angka 9 ya. Maka 9/12 lebih besar dari 8/12. Atau dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh lainnya lihat di buku paket halaman 144. Sekarang yang ketiga, mengubah bentuk pecahan satu ke pecahan yang lain. Nah, yang pertama, mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. B, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Yang C, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Lanjut ya, saya akan bahas satu persatu ya. Yang A, mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa atau sebaliknya. Contoh ya, ini pecahan campuran 5/1/2. Cara menghitungnya kan seperti ini ya, 5 dikali 2 ditambah 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11, jadi sama dengan 11/2. Ini pecahan campuran ya, dirubah menjadi pecahan biasa. Ini pecahan biasa seperti ini. Bagaimana untuk pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran? 11/2 dirubah ke 5/1/2. Seperti ini ya. 11 dibagi 2 sama dengan 5. Ada sisanya 1 taruh di atas. Maka 5/1/2. Ya, caranya 11 dibagi 2 sama dengan 5. Taruh sebelah samping, sisa 1 taruh di atas. Ya. Penyebutnya tetap sama, 2 taruh di bawah. Sekarang kita ke yang B ya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ini pecahan biasa ya, penulisannya seperti ini. Dari 2/5 menjadi 0,4. Asalnya dari mana? Nih, caranya adalah ubah penyebutnya agar menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi nih penyebut yang di bawah ini, kalian harus
mengalikannya dengan angka agar hasilnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Karena ini 5, maka kita jadikan angka 10 aja, maka dikali 2. Karena yang di bawahnya dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 4/10, yaitu 0,4. Kalian bisa cek sendiri pakai kalkulator ya hasilnya. Lalu yang 3/4. Karena ini 4 dijadikan angka 10 kan harus koma-komaan ya mengalikannya. Jadi kalian rubah menjadi 100 saja. Jadi maka 4 dikali 25 kan 100. Maka yang atasnya juga harus dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 75/100 sama dengan 0,75. Ya. Bagaimana untuk angka yang tidak bisa diubah ke 10, 100 atau 1000, misalnya angka 7, angka 9, ya itu kan agak susah ya untuk merubahnya menjadi ke 10, 100 atau 1000. Jika penyebutnya tidak bisa diubah ke 10, 100 atau 1000, maka dapat dilakukan pembagian biasa. Jadi kalian bisa melakukan pembagian seperti biasa saja. Tinggal 0, sekian 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 gitu ya. Lalu yang C, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Contoh, ubahlah bentuk 5/8 dan bentuk 1/4 ke bentuk persen. Jawabnya, 5/8 itu pecahan biasa ya ke bentuk persen. Kalian cukup mengalihkan dengan sekali 100%, yaitu 62,5%. 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Kan asalnya seperti ini. 1 dikali 100 sama dengan 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka ini hasilnya ya, perubahan dari pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk per mil ya, yang tadi yang per 1000, caranya sama saja dengan cara ini. Kalian hanya mengalihkan dengan kali 1000 per mil. Maka hasilnya nanti belakangnya per mil kayak gitu. Misal yang ini 1/4 kali 1000 per mil sama dengan 1000 bagi 4 kan 250. Jadi jawabannya 250 per mil. Kayak gitu. Yang keempat, menyederhanakan pecahan. Dua pecahan bernilai sama atau pecahan senilai atau ekuivalen. Ekuivalen itu artinya senilai. Jika pembilang dan penyebut pecahan yang satu merupakan kelipatan dari pembilang atau penyebut pecahan yang lain. Artinya, pembilang dan penyebut pecahan yang satu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, bukan 0, menghasilkan pecahan kedua. Untuk sebarang pecahan, untuk sebarang pecahan A per B berlaku A per B sama dengan A kali M dibagi B kali M, sama kayak yang tadi sebetulnya ya. Jadi jika kalian mau merubah penyebutnya, maka kalian harus mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama ya, tapi bukan 0 ya. Kemudian A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Contoh ya, lebih mudah. Tentukan apakah pecahan 2/3 dengan 6/9 memiliki nilai yang sama atau tidak. Karena 2/3 ada pecahan yang paling sederhana, maka tidak perlu disederhanakan ya. 2/3 ini kan udah paling kecil. Kalau kalian hitung jumlahnya koma-komaan, jadi nggak perlu disederhanakan lagi. Kalian coba hitung yang 6/9 masih bisa disederhanakan atau tidak. 6/9-nya masih bisa, maka kalian harus sederhanakan atau dikecili nilainya, karena 6/9 masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? Dengan 3 ya. Kalau yang di atas dibagi 3 nih, A dibagi N, maka bawahnya juga dibagi N. Maka yang di bawah juga dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan per 9 dibagi 3. 6 dibagi
6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka pecahan 2/3 dengan 6/9 memiliki nilai yang sama atau ekuivalen. Karena 6/9 jika disederhanakan hasilnya adalah 2/3. Sama kan? Ini 2/3. Yang ini juga 2/3. Lalu yang B, suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Bentuk paling sederhana dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Ini sama ya. Ini sama dengan yang tadi ya, contoh ya. Sederhanakan 18/81. Kalian cari FPB-nya 18 dan 81 adalah 9. Ya. Maka 18-nya dibagi 9, 81-nya juga dibagi 9. Maka 18 bagi 9 2, 81 dibagi 9 sama dengan 9. Jadi bentuk paling sederhana dari 18/81 adalah 2/9. Pokoknya kalau untuk mencari bentuk paling sederhana, kalian cari sampai yang kecil sekali, sampai yang tidak bisa dibagi, gitu ya. Sekarang yang kelima, operasi hitung bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ya, sama seperti bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitungnya adalah penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan A per B ditambah C per D dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut yang di bawah ya, ini B sama D ini adalah penyebutnya. Nih, A per B sama dengan C per D sama dengan, kalian samakan caranya itu dengan rumus kali silang. A dikali D ditambah B dikali C per B kali D. Contoh ya. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan, ini kan beda ya penyebutnya, yang pertama 3, yang kedua 5. Sama dengan kali silang, 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12 per 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini tanda titik ini adalah perkalian ya. Jadi ini maksudnya perkalian. 3.5 itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 10 ditambah 12, 22. 15 tetap, maka hasilnya 22/15. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 22/15. Ke yang B, pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan A per B dikurang C per D dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama dengan penjumlahan ya, jadi penyebutnya kalian harus samakan dulu. Rumusnya pun sama. Kalian kali silang, A dikali D dikurangin B dikali C dibagi B kali D. Contoh ya, 2/3 dikurang 4/5 sama dengan, kalian kali silang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 4 dibagi 3 dikali 5. Maka 2 dikali 5 10 dikurang 3 kali 4 12 dibagi 3 dikali 5 sama dengan 15 sama dengan 10 dikurang 12. Ingat ya, pengurangan bilangan bulat. Jika tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar, maka hasilnya adalah pasti negatif. Lalu kalian kurangkan, 12 dikurang 10 adalah 2, maka negatif 2/15. Lalu yang C, perkalian bilangan pecahan. Perkalian A per B dikali C per D dilakukan dengan mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jadi atas dikali atas atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Gitu ya. Atas kali atas, bawah kali bawah gitu biar gampangnya. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C. Tuh, atas dikali atas per
bawah kali bawah, B dikali D. Ya, contoh 2/3 dikali 4/5 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Dibagi 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi kalau perkalian, kalian cukup menghitung pembilangnya dengan pembilang, dibagi penyebut dikali penyebut. Itu aja ya, atas kali atas per bawah kali bawah gitu ya. Hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8, dibagi 3 kali 5, 15. Ini nggak bisa dikecilin ya, cukup sampai sini, 8/15. Sekarang yang D, pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat, ini macam-macamnya ya. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C adalah bilangan bulat, maka gunakan rumus seperti ini. A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Contoh ya. Tentukan hasil dari 1/3 dibagi 2. Ya, ini A per B, 1 per A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Maka rumusnya adalah A dibagi B kali C. Ya, maka 1 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 1/6. Sampai sini ya, jelas ya. Lalu yang model berikutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi sama-sama bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Misal ya, jika A per C dan B per C, ini kan penyebutnya sama-sama C ya, adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka gunakan rumus. Nah, seperti ini, langsung aja. A per B dibagi A per C dibagi B per C, maka hasilnya adalah A per B. Contoh ya, tentukan hasil dari 6/7 dibagi 2/7. Jawabnya langsung aja, 7-nya kamu hilangkan, tinggal 6 dibagi 2 sama dengan 3. Udah, gampang ya. Kemudian pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan dengan cara mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, A-nya tidak 0 ya, maka gunakan rumus. Jadi bilangan bulat dibagi bilangan pecahan. Kalau tadi kan bilangan pecahan dibagi bilangan bulat, sekarang rumusnya bilangan bulat dibagi bilangan pecahan. C ini bilangan bulat ya, bilangan bulat itu kan angkanya yang bulat, maksudnya angkanya enggak koma-komaan, 5, 10, 9, 3 gitu, itu bilangan bulat. C dibagi A per B sama dengan C per 1. Kenapa C per 1? Satunya dari mana? Misal ya, di sini 3 per 1 kan hasilnya 3, berarti sama aja. C per 1 kan hasilnya C juga, berarti kita buat penyebutnya agar menjadi 1 ya. C per 1 dibagi A per B sama dengan C per 1 dikali B per A. Jadi kalian kali silang, bukan kali silang, jadi kalian balik untuk menjadi perkalian, maka tadinya A per B menjadi B per A, maka hasilnya adalah B kali C per A. Nih ya, contoh, tentukan hasil dari 3 dibagi 6/5. Nih ya, 3 dibagi 6/5. 3 dibagi 1 kan 3 juga ya, jadi kita buat penyebutnya 1 ya, biar sama-sama punya penyebut. 3 dibagi 1, 3 per 1 atau 3 dibagi 1 sama ya, dibagi 6/5 sama dengan kalian hitung 6/5 nya dibalik ya, 3 per 1 menjadi 6/5. Maaf nih, 3 per 1 kali
5/6. Jadi kalau dari pembagian kalian rubah menjadi perkalian, tapi angka di sebelah kanannya diganti, dibalik, ditukar. Tadinya 6/5 menjadi 5/6. Maka atas, kalau udah perkalian ngitungnya gampang ya. Atas kali atas, 3 kali 5, 15. Bawah kali bawah, 1 kali 6, 6. Hasilnya adalah 15/6. Ini kan masih besar. Kalian sederhanakan menjadi bentuk yang paling kecil. Dapat disederhanakan menjadi 5/2. Dari mana 5/2? Pembilang dan penyebutnya kalian bagi dengan 3. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Maka hasilnya adalah 5/2. Kemudian model berikutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi kan penyebutnya sama-sama C, sekarang penyebutnya beda. Dengan cara mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Jadi kalian rubah dulu pecahannya menjadi pecahan yang senilai agar penyebutnya sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka gunakan rumus A dibagi B, A per B dibagi C per D sama dengan ini ya, A per B dikali D per C. Jadi ini kan penyebutnya berbeda, kalian tinggal balik saja menjadi perkalian. A per B dikali D per C. Jadi tadinya kalau pembagiannya C per D, kalian rubah ke perkalian menjadi D per C. Kalau udah seperti ini, udah menjadi perkalian, kalian cukup mengalihkan A kali D per B kali C. Tuh, kalau penyebutnya berbeda ya. Contoh, tentukan hasil dari 1/2 dibagi 5/6. Sama dengan, jawabnya 1/2 dibagi 5/6. 1/2-nya tetap, kalian rubah menjadi perkalian. Kali 6/5 dibalik ya, tadinya 5/6 menjadi 6/5 sama dengan 1 dikali 6 ya. Ingat ya, kalau perkalian atas kali atas, 1 dikali 6 per bawah kali bawah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 6/10. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/5. Asalnya dari mana? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 3/5. Yang keenam, pembulatan pecahan. Aturannya atau syaratnya, jika angka pertama yang dihilangkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Yang kedua, jika angka pertama dihilangkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Contoh, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Sampai 2 tempat desimal itu 2 angka setelah koma nih, kayak ini nih. 0,3745. Kita diminta bulatkan sampai 2 tempat desimal. Ya, karena dia pecahan desimal, maka modelnya seperti ini, koma-komaan nih. Tuh. Karena diminta 2 tempat, jadi sampai angka 2 aja. Angka pertama yang dihilangkan sama dengan 4. Ini kan yang dihilangkan kan ini ya, 4. Setelah angka 7 ya. Maka angka di depannya tetap, karena 4 kurang dari 5. Ini syarat yang kedua nih. Jika angka pertama yang dihilangkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Maka angka 7-nya tetap, tidak berubah. Hasilnya 0,3745 jika dibulatkan adalah 0,37. Kemudian nomor 2, 0,9561 dibulatkan 2 tempat desimal ya, 2 angka setelah koma. Ini sama dengan 0,96. Ini syarat yang kedua. Jika angka pertama yang dihilangkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Ini kan yang mau dihilangkan adalah angka 6 ya. 6 itu kan lebih dari 5. Maka ditambah 1. Maka yang angka di depannya ditambah 1 nih. Di depan 6 kan angka 5. Berarti jika dibulatkan menjadi 0,96. Sampai sini
Ada yang kurang jelas nggak? Barangkali ada yang mau bertanya, boleh japri saya, silakan WA ke saya, ke nomor saya yang tadi sudah saya ada di grup ya, di grup WA juga sudah ada. Silakan jika mau bertanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.